Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kapuspita dengan NIM 102022208 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen semester 7. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan penyusunan proposal skripsi bab 1 sampai bab 3 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marina Puspita, SIPMA, dengan judul Pengaruh Digital Marketing dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan di LO Tekstil Bandung. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu bab 1 latar belakang. Industri tekstil atau kain akhir-akhir ini menghadapi banyak persaingan dari industri mode cepat yang berkembang pesat. Di tengah persaingan ini, industri ini menyadari bahwa mereka perlu beradaptasi dengan teknik pemasaran modern agar tetap relevan dan kompetitif. Salah satu teknik modern ini adalah pemasaran digital. Nah, sebagai UMKM, yang ingin dilakukan hanyalah menambah jumlah pengguna, menghasilkan laba, menghasilkan prospek, dan mengembangkan bisnis. Namun, kita semua tahu betapa sulitnya mendapatkan konsumen saat ini. Banyak bisnis kini beroperasi secara daring sehingga persaingan menjadi ketat. UMKM tekstil dapat memperoleh banyak keuntungan dari pemasaran digital, dalam hal memperluas jangkauan, mendapatkan konsumen baru, dan bersaing. Selanjutnya ada perumusan masalah. Beberapa rumusan masalahnya yaitu yang pertama bagaimana digital marketing, harga, loyalitas pelanggan di LO Tekstil Bandung. Yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan di LO Tekstil Bandung. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh digital marketing terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang diusulkannya yaitu yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana digital marketing, harga, dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, seberapa besar pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan di LO Tekstil Bandung. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh digital marketing terhadap loyalitas pelanggan di LO Tekstil Bandung. Selanjutnya itu ada kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini terdiri dari dua, yaitu kegunaan teoritis, yang dimana kegunaan tersebut untuk menambah referensi bagi usulan penelitian lain terkait dengan bidang ilmu manajemen pada kajian manajemen pemasaran mengenai pengaruh sosial media, harga, dan loyalitas pelanggan. Nah, yang kedua itu ada kegunaan praktis, yang ditujukan untuk memberikan masukan terhadap LO Tekstil terkait pengaruh digital marketing, harga, dan loyalitas pelanggan saat ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka, si manajemen pemasaran. Menurut Kotler dalam Sari tahun 2012, yang memberikan definisi bahwa manajemen pemasaran sebagai suatu seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkannya, menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kemudian ada beberapa fungsi dari manajemen pemasaran. Yang pertama, analisis pasar, yaitu kita harus memahami target pasar, perilaku konsumen, serta tren dan kebutuhan pasar melalui riset untuk menentukan peluang bisnis dan ancaman yang ada. Dan yang kedua itu segmentasi, targeting, dan positioning. Yaitu mengidentifikasi segmen pasar yang relevan, menentukan target konsumen yang ingin dijangkau, dan menentukan bagaimana produk atau jasa akan diposisikan di pasar. Dan yang ketiga yaitu perencanaan produk dan layanan. Dalam mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, yang mencakup pengembangan produk baru, pengemasan, branding, dan pengelolaan siklus hidup produk. Dan yang keempat ada promosi, yang dimana kita harus menyusun strategi komunikasi yang mencakup iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital untuk memperkenalkan produk kepada konsumen dan menciptakan permintaan. Dan yang kelima ada distribusi, menentukan saluran distribusi yang efektif untuk memastikan produk atau layanan yang dapat sampai ke konsumen dengan mudah dan tepat waktu. Nah, slide selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas ini bisa didefinisikan sebagai konsumen yang dipegang kuat oleh pelanggan atau konsumen untuk bisa atau dapat membeli kembali produk atau suatu jasa di masa depan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, menurut Dharma Mesta, harga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Dan menurut Ciptono, harga itu dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang atau aspek lain yang mencakup kegunaan atau penggunaan tertentu yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Selanjutnya ada digital marketing. Nah, digital marketing ini adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital dan internet. Nah, tujuannya itu untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Dan mempromosikan produknya itu bisa melalui media internet, bisa juga melalui iklan di internet, Facebook, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi digital marketing. Nah, faktor yang mempengaruhi digital marketing ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada sasaran pasar, yaitu memahami audiens target sangat penting untuk menyusun strategi pasar yang efektif. Dan yang kedua ada teknologi, yaitu perkembangan teknologi mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan menjalankan kampanye pemasaran. Yang ketiga ada konten.
Nah, konten yang relevan dan menarik dapat meningkatkan keterlibatan dan menarik perhatian konsumen. Dan yang keempat, alokasi anggaran yang tepat diperlukan untuk memastikan kampanye digital marketing dapat dijalankan dengan baik. Dan yang kelima itu ada media sosial. Nah, penggunaan platform media sosial ini dapat meningkatkan jangkauan dan interaksi dengan pelanggan. Harga merupakan faktor kendali kedua yang dapat ditangani oleh manajemen penjualan atau pemasaran untuk memahami inti pokok tentang pengambilan keputusan yang menyangkut penetapan harga. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi harga produk. Banyak faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu yang pertama, kondisi perekonomiannya, dan yang kedua penawaran dan permintaan, yang ketiga elastisitas permintaan, yang keempat persaingan, yang kelima biaya, dan yang keenam, tujuan manajer, dan yang ketujuh pengawasan pemerintahan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran merupakan penjelasan mengenai sejumlah masalah yang terdapat dalam suatu penelitian. Nah, pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan secara teoritis tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini masih asumsi yang masih perlu diuji kebenarannya. Nah, prediksi jawaban tersebut masih bersifat sementara sehingga diperlukan proses pengujian melalui pengumpulan data dalam konteks penelitian ini. Nah, berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma usulan penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu H1. H1 itu, digital marketing yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Alo Tekstil Bandung. Dan yang kedua itu ada H2. H2 itu yaitu yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Alo Tekstil Bandung. Dan yang ketiga itu H3. H3 yaitu digital marketing dan harga yang berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pelanggan di Alo Tekstil Bandung. Kemudian yang selanjutnya, kita akan membahas bab 3, yaitu yang pertama ada objek penelitian. Nah, dalam penelitian ini, kita menetapkan bahwa objek penelitian ini yaitu perusahaan tekstil, yaitu LO Tekstil Bandung yang mempunyai jumlah pelanggan cukup representatif untuk dijadikan tempat penelitian, karena sesuai dengan topik penelitian terkait digital marketing, harga, dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua itu ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah, pelanggan UMKM itu sendiri yang di LO Tekstil Bandung tersebut yang sudah melakukan pembelian terkait jenis produk kringkel, kenit, silk, dan kain lainnya. Kemudian ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang akan digunakan dalam usulan ini adalah metode deskriptif untuk menjelaskan bagaimana deskripsi atau gambaran umum terkait variabel bebas dan variabel tidak bebasnya. Kemudian kita akan membahas sejarah singkat LO Tekstil. Nah, LO Tekstil ini adalah perusahaan tekstil yang berfokus pada produksi dan distribusi berbagai jenis produk tekstil yang berkualitas. Nah, dengan tujuan untuk menyediakan solusi tekstil inovasi dan terjangkau untuk berbagai UMKM dan pelanggan di seluruh Indonesia. Nah, LO Tekstil ini adalah salah satu supplier kain yang ada di Kota Bandung yang berdiri sejak tahun 2017. Nah, LO Tekstil ini bermitra dengan berbagai pabrik kain yang memproduksi jenis kain katun, kenit, serta kain motif printing. Hingga saat ini, LO Tekstil mempunyai jumlah pelanggan mencapai sekitar 500 lebih pelanggan tetap dan ribuan pelanggan yang melakukan pembelian melalui sosial media. Nah, berikutnya kita akan membahas teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian tersebut yaitu yang pertama wawancara. Nah, wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih jauh dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dan yang kedua itu kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang ketiga ada observasi. Nah, observasi ini sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Nah, jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, nah maka observasi ini tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lainnya. Dan selanjutnya ada pengujian hipotesis. Nah, yang pertama yaitu uji hipotesis simultan atau uji F. Nah, uji simulti F ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen ini dalam model regresif secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, hasil nilai F ini yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Nah, kriteria yang digunakan dalam uji F ini sesuai dengan penjelasan Sugiono pada tahun 2017, yaitu dengan perumusan F sama dengan R pangkat 2 dikali K dibagi 1 dikurangi R pangkat 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1. Dan kemudian ada uji hipotesis parsial atau uji T. Nah, uji parsial T ini digunakan untuk menentukan apakah ada pengaruh signifikan dari variabel independen X terhadap variabel dependen secara individu. Nah, rumusan hipotesis untuk uji T ini dapat disusun dengan menggunakan rumus yaitu T
sama dengan R dikali N dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi R pangkat 2. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Atas perhatian dan waktu yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.